mekanisme transport melalui membran plasma. Apa itu mekanisme transport pada membran? Adalah proses keluar masuknya molekul melewati membran plasma. Nah, selanjutnya ada manfaat transport pada membran plasma. Yang pertama ada membuang sisa metabolisme yang beracun, menjaga kestabilan pH, menjaga konsentrasi zat dalam sel, memperoleh pasokan zat makanan dan bahan energi. Nah, yang pertama ada transport pasif. Apa itu transport pasif? Transfer pasif merupakan perpindahan zat yang tidak memerlukan energi. Perpindahan ini terjadi karena perbedaan konsentrasi antara zat atau larutan. Transfer pasif terbagi menjadi 3. Yang pertama ada difusi, yang kedua difusi terbantu, yang ketiga ada osmosis. Nah, kita masuk ke yang difusi. Pengertian difusi. Difusi adalah proses yang dihasilkan dari gerakan molekul di mana alirannya berpindah dari daerah berkonsentrasi tinggi ke berkonsentrasi rendah. Perpindahan molekul dari larutan berkonsentrasi tinggi menuju larutan berkonsentrasi rendah seperti contoh di gambar ini. Contoh proses difusi. Saat membuat minuman sirup dimasukkan ke dalam air. Terjadilah difusi. Molekul air dan sirup tersebar merata. Lanjut masuk difusi terbantu. Difusi terbantu merupakan peristiwa difusi yang dibantu oleh protein yang terdapat pada membran. Contoh proses difusi terbantu. Bakteri Escherichia coli yang diletakkan pada media laktosa. Membran sel bakteri tersebut bersifat impermeable sehingga tidak dapat dilalui oleh laktosa. Bakteri akan membentuk enzim dalam sel yang disebut permaisin yang merupakan suatu protein sel. Lanjut ke osmosis. Osmosis adalah proses perpindahan molekul air atau zat pelarut dari pelarut berkonsentrasi rendah ke dalam bentuk larutan berkonsentrasi tinggi. Adapun contoh proses osmosis. Proses osmosis bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penyerapan air melalui bulu-bulu akar. Transport aktif. Transport aktif adalah pemindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel dengan tujuan memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel. Nah, adapun transport aktif meliputi pompa natrium kalium, endositosis, eksositosis, pompa proton. Yang pertama kita masuk ke pompa natrium kalium. Pengertian pompa natrium kalium. Mengangkut ion natrium dan kalium melintasi membran sel. Pompa ini memompa 3 ion natrium keluar dari sel dan menggantikannya dengan ion kalium ke dalam sel, sehingga pertahankan gradien ion yang penting bagi fungsi saraf dan otot. Endositosis. Apa itu endositosis? Endositosis adalah mengangkut ion natrium dan kalium melintasi membran sel. Pompa ini memompa 3 ion natrium keluar dari sel dan menggantinya dengan ion kalium ke dalam sel, sehingga mempertahankan gradien ion yang penting bagi fungsi saraf dan otot. Nah, endositosis ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada fagositosis. Proses endositosis di mana zat yang masuk ke dalam sel berupa padatan. Yang kedua, saat zat tersebut menempel di membran maka zat tersebut akan diselubungi oleh sebuah vesikel yang mengarah ke vakuola makanan. Nah, yang kedua, endositospinositosis. Proses endositosis di mana zat yang masuk berupa cairan pekat. Biasanya terjadi di sel-sel kelenjar dan ekskresi. Lanjut ada endositosis terbantu. Proses endositosis yang dibantu oleh enzim tertentu saat zat tersebut mencapai membran.
Zat itu akan melepaskan enzim biasanya berupa ligan yang akan berikat dengan reseptor. Di membran tersebut seketika akan muncul cekungan. Cekungan itu sendiri terlapisi dengan reseptor membran. Selanjutnya, pengertian eksositosis. Eksositosis adalah proses pemindahan molekul besar dari sel ke bagian luar sel. Umumnya, makromolekul ini berasal dari vakuola, penyimpanan di dalam sel dan dipindahkan ke bagian luar sel setelah mendapatkan sinyal yang tepat untuk ditindakkan ini. Lanjut ke pengertian pompa proton. Pompa proton merupakan pompa transfer aktif selektif yang berkontribusi secara tidak langsung dalam transfer aktif senyawa lain. Selanjutnya, terdapat perbedaan transportasi aktif dan transportasi pasif. Transportasi aktif adalah memindahkan molekul melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah ke tinggi. Sedangkan transportasi pasif memindahkan molekul sepanjang gradien konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke rendah. Perbedaan untuk transfer aktif adalah melawan gradien dan memerlukan energi, sedangkan untuk transfer pasif tidak diperlukan energi. Walaupun demikian, energi masih tetap dibutuhkan untuk bergerak, berputar, ataupun mengubah posisi, tetapi tidak sebesar untuk transportasi melalui